Pace bene, saya Saudara Christian Tambunan, berasal dari Paroki Santa Teresia Kandis, Keuskupan Padang. Pace bene, saudara-saudari terkasih, perkenalkan, nama saya Saudara Doni Saverius Sinaga. Saya berasal dari Paroki Santo Petrus Klaver, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya anak keempat dari 8 bersaudara. Saya Saudara Rizwan Peranginangin. Saya berasal dari Paroki Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga Kabanjahe. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Pace bene, para sobat terkasih. Perkenalkan, nama saya Saudara Deo Santoso. Saya berasal dari Paroki Kristus Raja Tanah Jawa. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Pace bene para saudara, perkenalkan, nama saya Saudara Tipan Sinaga. Saya berasal dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Palipi. Halo, Pace bene teman-teman. Perkenalkan, nama saya Saudara Linsilo Sitanggang. Saya berasal dari Paroki Santo Mikael Pengururan. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Bagaimana kisah awal panggilan saya hingga akhirnya memilih hidup membiara? Dari dulu saya bercita-cita atau berkeinginan untuk menjadi misionaris, karena perkenalan saya setelah membaca buku riwayat Santo Guido Conforti yang bermisi ke China. Dengan membaca itu, niat tumbuh dalam hati saya untuk bermisi di mana ke orang yang terpencil, orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, niat itu saya bawa ke Seminarium Menengah Pematang Siantar. Saya ingin hidup membiara, ingin bermisi, itu niat awal saya. Kisah awal panggilan saya berawal dari ketertarikan saya terhadap seorang sosok Bapak Uskup Padang, Monsinyur Martinus Dogma Situmorang OFM Kapusin. Bagi saya, dia menggambarkan sosok Fransiskus pada zaman sekarang. Ia seorang yang sederhana, dekat dengan umat, dan juga menjadi seorang pendoa yang ulung. Ia menjadi panutan bagi saya, sehingga saya ingin tertarik seperti beliau. Di dunia pekerjaan hingga menjelang tahun 2018, saya aktif di gereja. Akhirnya saya memilih untuk hidup menjadi seorang kapusin dengan berbicara dengan para pastor di daerah Riau, khususnya di Kandis, dan juga para suster di Rumbai KSFL, suster KSFL di Rumbai. Menarik pertanyaan ini. Sejak kecil memang sudah ada keinginan untuk menjadi seorang imam, tapi situasi dalam kehidupan keluarga, keinginan itu lama-lama terkubur, dan juga keinginan-keinginan untuk hidup sebagaimana layaknya seorang anak muda. Saya menjalaninya, saya studi, saya melanjutkan pendidikan di USU dan kemudian bekerja di BPR. Namun dalam perjalanan itu saya merasa ada yang kurang seperti itu. Selalu ada yang kurang, tapi saya sendiri pun tidak mengerti apa yang kurang itu. Nah, setelah saya resign dari pekerjaan saya di BPR, waktu itu tahun 2016, saya berjumpa dengan Pastor Agustinus Yu dari Rumah Doa Jarang Muda dalam sebuah acara misa di stasi saya di Sukadame. Nah, waktu itu ketika dia mau pulang kembali ke biara, saya menjumpai dia, menyalam dia, dan dia langsung bertanya kepada saya, "Di mana rumahmu?" Saya jelaskan di mana rumah saya. Dia bertanya lagi, "Di mana rumahmu?" Saya jelaskan lagi. Dia bertanya lagi ketiga kalinya, "Di mana rumahmu?" Nah, terakhir dikatakannya, "Datang kamu ke Jarang Muda, saya tunggu kamu di sana." Nah, saya pun tidak mengerti mengapa saya disuruh datang ke sana, karena ini juga masih pertemuan pertama kami. Jadi sebelumnya tidak saling mengenal, tetapi dia mengundang saya untuk datang ke Biara Jarang Muda. Nah, waktu itu memang saya mengabaikan
undangan itu, tapi semakin saya mengabaikannya semakin besar dorongan untuk datang. Nah, akhirnya saya datang ke Jarang Muda menjumpai dia, ya, dan ketika berjumpa dengan dia, dia kembali bertanya, "Di mana rumahmu?" Saya jelaskan lagi, ditanya lagi, "Di mana rumahmu?" Saya coba jelaskan lagi dan belum selesai saya jelaskan, dia tanya yang ketiga kalinya, "Di mana rumahmu?" Nah, saya semakin bingung dengan pertanyaan itu. Nah, kemudian setelah itu saya mulai bimbingan rohani dengan dia. Saya juga sering dibawa untuk melayani orang-orang sakit, dan saya juga dilibatkan dalam komunitas kerahiman ilahi di Jarang Muda. Nah, dari situ mulai tumbuh keinginan untuk terus berdoa dan berdoa. Nah, akhirnya saya terdorong untuk semakin menghidupi hidup sebagai seorang biarawan. Panggilan bukan soal status ataupun cita-cita, melainkan suara yang berseru memanggil. Ini saya hayati ketika saya mulai dari lahir hingga pada saat ini. Saya merenungkan bahwa ternyata suara itu sudah ada sejak saya mulai dilahirkan. Hal itu terlihat jelas ketika ternyata saya baru tahu sewaktu di seminari bahwa yang memberikan nama saya adalah seorang pastor yang berkarya di paroki Tanah Jawa. Awal mula seruan panggilan itu juga semakin saya rasakan ketika saya masih kecil. Rumah saya satu kompleks dengan pastoran dan gereja. Jadi gereja dan pastoran itu sudah menjadi rumah kedua saya. Kebetulan stasi saya dilayani oleh saudara-saudara Kapusin. Perjumpaan itu membuat bibit panggilan dalam hidup saya semakin kuat. Ada satu pengalaman menarik mengapa saya memilih Kapusin. Pernah satu saudara Kapusin melayani ke stasi saya. Biasanya giring-giring jauh-jauh atau lonceng memanggil dibunyikan 15 menit sebelum ibadat dimulai. Tetapi setelah saudara Kapusin tiba, giring-giring jauh-jauh atau lonceng memanggil dibunyikan lebih cepat dan lebih lama. Antusiasme umat begitu tinggi, pekerjaannya ditinggalkan dan hadir ke gereja. Melihat itu, saya bertanya dalam hati saya, mengapa para umat demikian rindu akan kehadiran saudara Kapusin? Setelah berjumpa dengan beberapa saudara Kapusin yang melayani di stasi saya melihat bahwa mereka begitu dekat dengan umat. Pengalaman inilah yang menjadi motivasi panggilan saya untuk menjadi Kapusin. Awal panggilan saya ketika saya mulai sekolah di SMAK Negeri Samosir. SMAK Negeri Samosir ini adalah sekolah Katolik negeri. Nah, di sana panggilan saya semakin bertumbuh ketika berjumpa dengan para pastor, para suster dan prater yang melayani di sana dan juga yang berkunjung ke sana. Selama 3 tahun saya sekolah di SMAK, saya memutuskan untuk menjadi bagian dari Ordo Kapusin. Apa pengalaman paling berkesan selama masa pembinaan? Apa ya? Apa pengalaman unik ya? Yang paling berkesan bagi saya ialah pengalaman bersaudara. Saya 6 tahun di asrama. Saya tidak pernah mengalami bagaimana hidup bersama orang lain sebagai persaudaraan. Tetapi selama masa pembinaan saya melihat bagaimana saudara formator dan saudara formandi begitu dekat tanpa ada status pembedaan formator dan formandi. Semangat persaudaraan sungguh menggugah hati saya. Mereka melihat kami sebagai saudara, bukan sebagai formandi dan formator,
atasan dan bawahan. Pengalaman ini membuat saya semakin teguh dalam panggilan saya. Pengalaman dicintai oleh saudara meneguhkan saya dalam panggilan saya. Demikian Pace Ebene. Di novisiat juga dilatih bagaimana saya akhirnya bisa hidup bersama orang-orang kusta. Nah, pembinaan-pembinaan seperti ini juga saya renungkan, saya hayati untuk semakin meneguhkan panggilan saya menjadi seorang kapusin seturut teladan Santo Fransiskus. Dan itulah pengalaman yang bagi saya yang sangat menarik. Bagaimana saya semakin dirangsang untuk PK kepada mereka yang membutuhkan pertolongan-pertolongan kita hadir dengan mereka. Dan sampai akhirnya pun ketika saya mau memutuskan menjalani masa tahun persiapan kawal kekal, kami pun dilatih juga untuk belajar membela orang-orang yang tertindas di Sihaporas, dan itu kami jalani hampir 2 minggu, dan di sana saya banyak belajar untuk menjadi seorang kapusin yang sejati. Nah, yang paling berkesan bagi saya itu ketika saya baru mulai masuk ke postulan, situ mulai terjadi pergumulan. Bagaimana saya dengan teman-teman saya terpaut usia yang begitu jauh, mungkin sekitar 15 atau 16 tahun, mereka di bawah saya. Nah, di situ saya merasakan pergulatan hebat dalam batin. Bagaimana saya bisa masuk bergabung dengan mereka yang masih sangat muda ini. Nah, jadi memang butuh waktu yang lama bagi saya untuk bergabung dengan mereka, menyesuaikan diri dengan mereka. Ya, kalau saya mencoba untuk saya yang harus diikuti mereka, tentu mereka akan menjauh dari saya. Jadi akhirnya saya berpikir saya yang harus masuk kepada mereka. Saya mencoba mendekati mereka dengan mengikuti kehidupan mereka sebagai, ya katakanlah, orang-orang muda, seperti itu. Jadi ya saya merendahkan diri supaya dapat masuk dengan mereka. Nah, itulah perjuangan saya, dan itu yang paling menarik bagi saya. Meskipun itu perjuangan yang sulit, perjuangan yang berat bagi saya, ya tapi saya harus mengalahkan diri saya, mengalahkan ego saya, bahwa saya harus bisa masuk dengan mereka. Dan itulah yang menjadi penguat bagi saya dimanapun saya ditempatkan, baik itu setelah menjalani masa pendidikan di rumah pendidikan maupun di tempat top dan tempat TPKK. Akhirnya saya jadi gampang untuk menyesuaikan diri dengan setiap orang yang saya jumpai. Tentu banyak pengalaman-pengalaman yang berkesan yang saya alami selama 9 tahun. Ya, kami pernah dihukum rame-rame oleh Pastor Niko Ginting ketika kami lalai dalam pekerjaan. Kami dihukum selama 1 minggu tidak bisa berbicara, tidak bisa bekerja. Enak ya? Mana enak itu? Oke ya, selama 1 minggu kami tidak bisa berbicara dan juga tidak bekerja. Nah, yang menjadi kerja kami ya tidak bekerja. Kami disuruh berefleksi dan juga untuk menyadari apa kesalahan kami. Nah, itu bagi saya suatu pengalaman yang menarik, berkesan, dan juga yang menjadi pelajaran bagi saya. Tentu kesalahan pada waktu itu adalah kesalahan yang sangat kecil, tetapi kesalahan yang kecil itu jika bertumpuk-tumpuk akan menjadi masalah yang besar. Maka ya semakin membuat saya untuk semangat dan juga peduli, dan juga semakin peka dalam menjalani kehidupan untuk melihat sekitar. Sejak awal panggilan saya sudah tahu bahwa saya akan bergabung dengan para saudara-saudari, Saya akan bergabung dengan para saudara dari Postulan 1 dan juga dari seminari. Dan saya tahu bahwa saya dengan umur yang seperti ini akan bergabung dengan usia yang cukup relatif lebih muda dari saya. Bagi saya menyesuaikan diri dengan mereka memang awalnya tidak begitu mudah.
Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya dan juga kami. Waktu itu ada 4 orang lagi, kami berlima. Tidak begitu mudah untuk menyesuaikan diri dengan yang relatif lebih muda dari kami. Tetapi seiring berjalannya waktu, kami juga bisa bersama mereka saling mengisi, saling berbagi. Dan juga saya merasa bahwa semakin meneguhkan saya juga untuk menjalani panggilan bersama-sama dengan mereka. Kami sebagai sosok yang lebih tua memberikan panutan kepada mereka dan juga mereka memberikan pelajaran hidup yang berharga supaya kami tetap dalam kebersamaan dan persaudaraan. Selama setahun ini saya berkomunitas di Fraternitas Santo Leopold Mandik Tojai, tempat para saudara Kapusin senior tinggal dan juga para saudara Kapusin yang berkebutuhan khusus, misalnya menjalani pemulihan dari sakitnya. Saya hanya seorang diri saudara muda di situ, tinggal di antara para saudara Kapusin yang senior. Itu adalah pengalaman paling berkesan bagi saya selama menjalani masa formatio hingga kini. Bagaimana saya hadir di tengah-tengah para saudara Kapusin senior, melayani mereka, melihat mereka di masa rentanya. Mereka dulu adalah orang-orang yang sungguh memberi diri dalam persaudaraan. Kalau boleh mengibaratkan Kapusin sebagai rumah, mereka adalah pondasinya. Tanpa mereka, rumah yang sekarang megah, kokoh, tidak akan terbangun dengan baik. Mereka adalah pondasi atau dasar dari suatu bangunan yang indah sekarang. Maka bagaimana saya melayani mereka, melihat hidup mereka sekarang adalah cerminan hidup saya di kemudian hari. Bila saya setia, bila saya sungguh memberi diri, itulah pemberian atau sumbangsih yang berharga bagi persaudaraan. Mengapa pengalaman ini meneguhkan? Karena ketika saudara-saudara yang sudah senior di masa tuanya pasti membutuhkan perhatian, cinta kasih dari orang-orang sekitar. Nah, saya merasa selama setahun ini saya melayani mereka, memberikan cinta kepada mereka, menemani di masa tuanya adalah pengalaman yang memberikan semangat baru, memberikan motivasi kembali bahwa saya memberi diri melalui kehadiran di tengah-tengah mereka. Sekian cerita singkat dari saya. Terima kasih. Pace Ebene. Demikian Pace Ebene. Nah, demikianlah cerita singkat dari saya, Pace Ebene. Demikian sejarah singkat panggilan saya. Terima kasih, Pace Ebene. Oh, jalan pulang. Shalom, Pace Ebene. Selamat Kasih.